teman-teman, komentar dalam sebuah video mungkin akan bermacam-macam ya. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan membahas komentar-komentar yang mengomentari video saya yang sebelumnya, teman-teman, yaitu yang ini, teman-teman nih, yang berjudul beda drone DJI Mini 2 SE dengan versus Mini 3, fakta keren yang jarang dibahas. Oke, kita bahas kenapa saya pengen membahas ini, teman-teman. Karena saya lihat di sini komen-komennya cukup menarik ya, teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman penasaran ya komentar-komentar di video saya yang lalu itu, teman-teman. Karena unik dan ya dari mulai yang sudah expert, komentarnya yang bagus, atau ada sharing pengalaman juga, teman-teman, sampai komentar yang ya bagi pemula gitu. Ada komentar, artinya begini teman-teman, ada komentar pemula dan komentar dari teman-teman yang sudah expert. Oke, kita mulai ya. Kita lihat. Saya lihat sih ininya. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, ini komentar yang pertama, teman-teman. 3 jam yang lalu ya. Oke, dari Terial Netizen. Terima kasih Terial Netizen. Ya, ini makasih sharingnya Om. Oke, sama-sama ya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya buat temen Terial Netizen. Yang kedua dari Aurora Syari Hasanah. Oke, dia berkomentar seperti ini, teman-teman. Ulasannya lugas dan to the point, tanpa ragu. Saya akhirnya beli DJI Mini 2 SE. Udah pernah punya Mini 3, tapi benar sekali dikejar-kejar burung sampai was-was karena burungnya berani sambar. Nah, ini teman-teman, komentar ini menceritakan beliau sudah punya DJI Mini 3 dan sekarang beralih ke DJI Mini 2 SE. Nah, dan apa yang saya ceritakan di video tersebut ya, video saya yang lalu itu memang benar ya. Jadi untuk DJI Mini 2 SE itu suaranya kencang sehingga jarang dikejar burung. Bukan jarang dikejar ya, dikelilingi tapi nggak ada yang deket-deket amat gitu ya. Sedangkan untuk DJI Mini 3 saya sering juga ya menerbangkan drone DJI Mini 3 karena senyap. Jadi burung itu agak lebih sedikit berani, teman-teman. Ini sesuai nih ya pengalamannya. Berarti kita cocok ya pengalamannya. Oke, komentar yang ketiga datang dari Terizki Mahendra. Apa benar Om DJI Mini 3 gampang overhead? Yang saya rasakan sih enggak ya, teman-teman ya. Karena teman-teman DJI Mini 3 itu pada depannya itu dia ada lubang udara, teman-teman. Jadi kalau lagi terbang ya udaranya itu masuk ke sana ke sini nih, ke sela-selanya itu, teman-teman. Jadi menurut saya sih nggak overhead ya. Malahan yang patut dicurigai overhead adalah DJI Mini 3 Pro. Teman-teman bisa lihat DJI Mini 3 Pro depannya itu dia sensor, jadi bukan lubang udara. Nah, itu bedanya DJI Mini 3 dan DJI Mini 3 Pro. Jadi kalau menurut teman ini pertanyaannya overhead, bukan overhead ya, overhead mah di kepala ya, overhead jadi panas, overheat maksudnya overheat. Nah, jadi panas gitu maksudnya. Itu jawabannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas nih pertanyaan yang menarik berikutnya dari user Kipi3LY4OP6W. Waduh, susah ya. Tapi komentarnya seperti ini nih pertanyaannya. Om, kalau pakai Mini 2 SE basic, ngecasnya lewat drone-nya aman nggak kira-kira? Aman, teman-teman. Ya, sebetulnya bukan lewat drone atau tidak lewat drone, teman-teman ya. Yang jadi aman itu, yang penting wattnya ya. Menurut saya sih kalau untuk DJI Mini 3 dan DJI Mini 2 SE, mendingan 30 watt. Nah, artinya ketika kita ngecas arusnya nggak terlalu banyak gitu, teman-teman ya. Sebetulnya sih saya juga belum tahu ini apa fast charging atau tidak nih. Menurut teknologinya kalau fast charging ya teman-teman bisa menggunakan yang lebih tinggi lagi wattnya. Tapi untuk cari aman, teman-teman, saya pernah bahas nih tentang DJI Mini ya, DJI Mini 2 SE. Tentang SJRC juga sama ya, teman-teman. Itu saya pakai charger yang multi nih. Ini videonya ada di sini ya. Oke, kita lihat nanti videonya ya kalau misalnya teman-teman penasaran.
apa yang saya gunakan untuk mengecasnya, teman-teman. Oke, pertanyaan 7 hari lalu. Ya, ini dari Kemal Napitupulu 968. Oke, Kemal Napitupulu. Mini 3 bisa mapping nggak, Bang? Oke, menurut saya bisa ya, teman-teman. Tapi saya belum pernah melakukan. Tapi menurut saya bisa karena saya pernah nonton juga videonya. Jadi, seseorang membuat mapping menggunakan DJI Mini ya, Mini 2 atau Mini 3 ya. Dia menggunakan softwarenya Agisoft ya, teman-teman ya, Agisoft dan Google Earth Pro kalau nggak salah ya. Itu. Jadi teman-teman bisa cari videonya. Bisa ya, teman-teman. Lanjutnya ini ada dari El Pawardi ya, 2 minggu lalu. Om, mendingan SJRC F22 Pro 4K, DJI Mini 2 SE Combo atau DJI Mini 3. Nah, saya lagi bingung nih. Nah, untuk pertanyaan ini saya udah jawab di video ya, tapi baiklah saya jelaskan. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman butuh sekedar untuk traveling, praktis, dan tidak membutuhkan 4K, 27K itu udah cukup bagus teman-teman untuk mengambil video. Saya sarankan sih DJI Mini 2 SE Combo, karena yang combo punya 3 baterai teman-teman. Jadi lebih leluasa kita menerbangkannya ya. Nah, yang selanjutnya adalah DJI Mini 3. Nah, itu juga ya rekomendasi juga teman-teman karena dia bisa vertikal gitu, tapi udah 4K juga. Ya tergantung kebutuhan kalau untuk pilihannya ya, teman-teman. Nah, pilihan yang mana? Silakan tonton video saya juga yang di deskripsi atau enggak ada ya. Pokoknya cari aja lah di playlist saya ya, ada tuh teman-teman. Oke, selanjutnya dari Iki Boris ya. Om, baterai DJI Mini 2 SE bisa dipakai di Mini 3 enggak? Jawabannya nggak bisa teman-teman ya, karena kita lihat ya baterai DJI Mini 2 ini berbeda bentuk juga ukuran ya, ukurannya beda, bentuknya beda ya, nggak bisa dipakai teman-teman. Oke, itu jawabannya yang singkat. Oke. Pertanyaan ya dari Acadar Lip 2375. Oke, kenapa harus di pinggir jalan Om? Nah, ini berkaitan dengan video yang saya buat nih ya. Kenapa saya syutingnya di pinggir jalan? Karena memang di tempat saya ini teman-teman jauh di lapangan yang luas gitu. Gak ada lapangan yang luas, lapang bola pun jauh dari tempat saya teman-teman. Jadi yang terdekat dengan rumah saya ya di situ gitu, pinggir jalan. Tapi sebetulnya memang ini bagus ya teman-teman. Kalau bagi pemula mungkin hati-hati kalau di pinggir jalan, kalau bisa dihindari ya. Jadi harus di lapangan yang luas, tidak ada orang. Nah, ini bagus juga sih masukannya ya. Mudah-mudahan saya nanti cari lapangan kalau mau nerbangin drone. Oke. Dari Hasan Basri 2578. HP-nya untuk nerbangin Mini 2 SE pakai HP apa Om? Kalau saya pakai ini teman-teman, HP-nya pakai ini nih yang saya pegang. Ini Infinix ya, Zero X Pro. Harganya sekarang mungkin 2 jutaan ya. Ya murah lah teman-teman. Jangan bingung-bingung. Tapi untuk spesifikasi HP memang tidak ada garansi atau tidak ada jaminan ya buat HP teman-teman itu bisa dipakai ke drone DJI. Karena ada beberapa HP yang memang tidak support teman-teman. Nah, ini juga sudah saya bikinin videonya. Oke, cari aja di playlist saya, itu udah ada kalau teman-teman pengen lebih detail lagi. Oke. Nah, selanjutnya, ini pernyataan nih dari Hyper RPM 2 minggu lalu. Saya akhirnya beli Mini 2 SE gara-gara lihat video Bapak. Ya, fitur kurang lebih sama tergantung penggunaan kalau buat casual. Dokumentasi pribadi, upload di ShotMate, Mini 2 sih udah cukup. Kekurangan mungkin di baterai, tapi baterai Mini 2 itu lebih murah dibanding Mini 3. Nah, kalau di market, jadi kalau beli basic bisa mau nambah lagi baterai 1, kayaknya no worry atau tidak. Ya, bagus lah. Jadi teman-teman, Hyper RPM ini melihat
video saya dan dia tertarik dengan DJI Mini 2 SE gara-gara lihat video saya. Ya, terima kasih lah sudah menginspirasi teman-teman. Kalau saya ingin bicara jujur aja apa adanya, karena memang untuk DJI Mini 2 SE dan DJI Mini 3 ini jarang yang membahas barengan gitu teman-teman. Yang satu rata-rata videonya bahas DJI Mini 2 SE, terus yang satu Mini 3 jarang ada yang digabungin ya. Oke, terima kasih nih buat Hyper RPM. Selanjutnya, 1 bulan lalu ini The Nimbus 10, nah, mantap Om reviewnya. Saya belum punya drone dan belum pernah nyoba langsung. Tapi paham, cenah, ngecas baterai di DJI Mini 3 dari 0 ke 100% kira-kira berapa lama Om? Waduh, kalau ini saya belum coba ya dari 0 ya. Udah pernah sebetulnya Pak, kalau dari 0 pas waktu saya beli itu pasti dari 0 ya sampai ngecas ini, tapi saya nggak hitung waktu itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya nggak pernah ngecas dari 0, jadi sekitar 30% atau 40% saya cas. Nah, untuk pertanyaan ini saya nggak bisa jawab berapa lama ya teman-teman, tapi terima kasih lah komentarnya teman-teman. Yang selanjutnya dari Yusuf Faruk, mantap Pak De. Oh, terima kasih. Oke, lanjut dari Handaka 2011. Nah, ini nih kita bahas ya. Kita buka dulu komentarnya begini katanya. Saya membahas kaki ini ya, DJI Mini 3 ya yang mengganggu tangan saya gitu. Dan komentar dari Bang Handaka ini, kaki dekat gimbal itu sangat berguna dan ini trik DJI untuk mengamankan bila jatuh. Dan perlu diingat juga kaki DJI Mini itu ringkih, jadi kaki kecil itu untuk stopper dari landing. Jangan dianggap remeh, ini pendapat saya sih. Jadi DJI Mini 4 pun tetap ada kupingnya di kecil ini. Oh iya, mungkin itu yang dimaksud oleh DJI teman-teman. Ya memang benar sih. Itu buat pengaman terutama gimbal ya, karena harus ditinggikan sedikit. Kalau nggak pakai benjolan itu mungkin gimbalnya akan tersentuh ke lantai, karena berbeda ya gimbal dari DJI Mini 3 ini dengan Mini 2 SE, bentuknya beda. Nah, teman-teman bisa membedakan ya bentuk gimbalnya. Nah, itu berbeda sekali. Nah, jadi pernyataan ini tidak salah dan benar gitu ya. Benar, ini seperti ini teman-teman. Jadi di DJI Mini 3 itu dia sudah menginvestasikan buat lebih aman. Tapi tetap aja bagi saya pengguna DJI Mini 2 SE sebelumnya, benjolan itu mengganggu ketika saya menerbangkan drone itu dari tangan. Itu aja teman-teman ya. Jadi boleh kita berbeda pendapat. Memang pendapatnya dua-duanya tidak salah, tapi memang dari sudut pandang saya sebagai user DJI Mini 2 SE, ya saya sih kurang tertarik ya dengan benjolan itu. Oke. Nah, sedangkan perlu diingat juga di DJI Mini 3 itu sudah ada kaki yang di depan ya. Nah, itu kakinya buat keseimbangan dan dia buat menahan ketika landing. Itu udah cukup menurut saya ya teman-teman ya. Berbeda dengan DJI Mini 3 Pro teman-teman. DJI Mini 3 Pro dia tidak punya kaki di sayapnya. Artinya ya kalau untuk DJI Mini 3 Pro malahan lebih limbung ketika dia landing. Lebih limbung teman-teman. Oke, terlalu panjang. Kita bahas lagi. Dari santai aja 7101 ya. Wak, awas motor Om. Ini komentarnya sama seperti tadi ya. Karena saya syuting di jalan. Terima kasih ya komentarnya. Balik lagi nih, ada Jada Japin Kak. Oke, baterai Mini 2 bisa dipakai ke Mini 3 atau Mini 4 yang enggak lah, itu sudah saya jawab tadi teman-teman ya. Jadi kalau sudah dijawab, mungkin teman-teman jawabannya sama ya. Ini lagi dari Heria Prian 6269. Mesinnya cepat panas nggak Bang kalau DJI Mini 3? Semua mesin drone itu cepat panas kalau dia diem. Jadi artinya drone itu harus diterbangkan teman-teman. Jadi jangan lama-lama arming gitu ya, atau menyalakan mesin drone tapi tidak diterbangkan. Nah, itu yang bikin panas teman-teman. Tapi kalau misalnya terbang itu nggak panas teman-teman, apalagi di DJI Mini 3 dia udah ada lubang anginnya buat ke dalam mesin, jadi good. Nah, oke, itu per jawabannya ya, udah saya jawab ya tadi, lupa lagi saya. Oke, selanjutnya dari Isan Herianto, terima kasih Om sharingnya, saya ambil
Mini 2 SE. Nah, ini udah yang keberapa ya teman-teman yang sudah terpengaruh oleh video saya. Maaf ya. Tapi pengaruhnya bagus kok teman-teman. Dia sudah ambil DJI Mini 2 SE. Selamat ya buat Ihsan Herianto. Selanjutnya ada dari Apane Channel ya, Apane Channel ya teman-teman. Nah, ini dari Apane Channel ini Mini 2 SE sudah pernah ganti propeller kah? Sampai sekarang Om? Belum. Belum pernah ya. DJI Mini 2 SE saya belum pernah ganti propeller. Sekitar sudah berapa? Ini mungkin 1 tahun ya saya pakai ya. Nggak pernah ganti teman-teman. Dan nggak pernah crash. Nggak pernah nabrak. Tapi yang DJI Mini 3 pernah nabrak kabel listrik teman-teman. Videonya ada di playlistnya, cari saja itu ketika saya nerbangin drone nabrak kabel listrik, ada videonya ya. Itu untuk DJI Mini 3. Untuk DJI Mini 2 SE saya masih bagus, nggak pernah nabrak. Oke, jadi nggak pernah ganti propeller. Oke, dari Jejak Bagus teman-teman, ini mantap drone-nya. Salam satu langit, salam sehat dalam persahabatan. Oke, kemungkinan ini Kang Jejak Bagus ini punya drone juga sama ya. Salam sehat juga Kang Jejak Bagus. Nah, sama persis. Oke, ini dari Scan Sidodoy 3138. Oke. Sama persis seperti pengalaman saya. Benar banget. DJI Mini 3 saking senyapnya sering dikejar dan dikerubungi burung. Ngeri kalau terbang pagi, sore suka banyak burung, apalagi kalau terbang di gunung. Jujur, saya lebih berani dan pede pakai Mini 2 SE. Untuk terbang malam, kamera Mini 3 menang telak, tapi kalau kondisinya terang sih sama aja, hampir nggak ada beda. Pakai 180p, 60 fps juga sudah jos banget di Mini 2 SE. Jadi untuk saya resolusi 2,7K apalagi 4K nggak pernah kepake. Oke, ini benar sekali teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya juga seperti itu. Ya, jadi 2,7K. Tapi saya seringnya memang nerbangin di 2,7K, tapi nanti di editing saya turunin jadi 1080. Dan itu hasilnya lebih baik ya, menurut saya. Oke. Nah, teman-teman, yang terakhir aja ini ya, yang terakhir nih dari user IJ6J8G6L. Aduh, panjang banget. Yang menggelitik pikiran saya dengan berat yang sama namun dengan bentuk Mini 3 yang lebih besar, apakah material Mini 3 lebih tipis? Ini juga dibahas sama saya. Benar teman-teman, DJI Mini 3 itu menurut saya lebih tipis ya, tapi saya nggak pernah ngukur teman-teman. Kali kalau ada alat ukurnya mungkin bisa ya, tapi menurut saya secara pandangan itu rasanya lebih tipis dibanding DJI Mini 2. DJI Mini 2 kalau dilihat dari cara build quality-nya menurut saya sih lebih keker ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman, karena itu harus diuji ya benar-benar, karena ya mereka juga DJI juga memikirkan ya untuk spek dan lain-lain, itu mungkin udah dia pikirkan ya dengan kondisi supaya beratnya sama gitu. Tapi kalau kita lihat memang DJI Mini 3 itu lebih gemuk sedikit ya teman-teman, dan baterainya juga lebih besar sedikit. Oke, yang terakhir apa ya? Tapi sebelum terakhir, saya ini ya, ada lagi satu lagi nih yang menarik ya. Mini 2 kalau habis ngerekam video diedit lagi, enggak Pak, biar jelas. Ya maksudnya ya diedit lagi itu bukan apa-apanya ya, paling kita potong-potong gitu kan teman-teman. Klipnya itu potong-potong digabungkan dengan apa namanya musik, dan itu ya supaya sinematik gitu. Jadi bukan berarti diedit di aneh-aneh gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngedit juga kadang-kadang pakai LUT bisa sih sebetulnya ya, di adjust lagi apa namanya color grading juga bisa teman-teman, bisa sih sebetulnya ya. Tapi ya saya sih jarang ya teman-teman. Mungkin karena ya kurang bisa mengeditnya itu teman-teman. Wah, ada lagi teman-teman. Ada nih dari Ari Lubis 4691, jadi nggak beres-beres nih. Oke, terusin aja lah, tanggung. Ya, ini makin setia dengan DJI Mini 2 SE top. Oke, ini penggemar berat DJI Mini 2 SE sepertinya nih. Nah, selanjutnya dari Seberang Roll 925 ini
wah benerkah Om bisa pakai remote DJI Mini SE di DJI Mini 3? Bisa teman-teman, asli bisa. Nah saya juga begitu, remote-nya satu, drone-nya dua, yaitu DJI Mini 2 SE dan DJI Mini 3. Kenapa? Ngirit biaya teman-teman. Jadi ngirit biaya. Jadi saya beli DJI Mini 3 itu hanya drone-nya aja sama baterai gitu ya. Nggak beli apa-apa lagi karena remote-nya udah punya. HP-nya udah punya, ya udah. Itu teman-teman. Nah, oke selanjutnya. Aduh, kok jadi seneng juga saya membahas ini nih. Ini panjang banget nih. Dari Pelik 1993, 4 bulan lalu nih. Dia gini nih. Saya bacakan teman-teman ya. Kalau saya sih Bang mending naik ke Mini 3 karena udah bisa video potret vertikal. Kebetulan Mini 3 RC saya udah nyampe kemarin dan sudah dites. Sebelumnya pakai DJI Mini 2 SE basic dan udah saya jual karena ribet karena mesti masang HP di remote RC-N1. Dan itu tadi kameranya belum bisa vertikal dan satu lagi video malam harinya lebih bagus karena bukaan lensanya lebih besar f1,7 dari Mini 2 SE yang hanya f2.4. Sensornya juga beda, 1,5 inci, 1/1.3 inci dari Mini 2 SE dan 1/2.3 inci. Oke. Nah, ini kebalikan yang tadi ya, teman-teman. Kalau temen yang tadi dia punya DJI Mini 3 dan dia lepas beli DJI Mini 2 SE. Kalau Kang Pelik ini sebaliknya, dia punya DJI Mini 2 SE dan dia lepas karena ingin DJI Mini 3. Nah, ini kembali ke persoalan selera ya teman-teman ya. Memang sih lebih bagus DJI Mini 2 SE, DJI Mini 3 dari segi teknologi ya. DJI Mini 2 SE itu kan teknologi kan di bawahnya. Kameranya sudah bisa vertikal dan lain-lain lah kelebihan dari DJI Mini 3. Nah ini tergantung juga dari ini. Jadi Om Pelik ini dia nggak mau ribet. Nah kalau teman-teman juga termasuk orang yang nggak mau ribet, ya udah teman-teman beli aja DJI Mini 3 yang pakai DJI RC. Ya DJI RC itu udah nggak pakai HP, dia udah ada layarnya. Tapi teman-teman coba lihat kekurangan DJI RC itu tetap ada ya. DJI RC itu dia tidak punya antena yang ke atas gini. Artinya antenanya di dalam. Jadi jarak terbangnya jangan dibandingkan dengan DJI RC-N1. Saya sudah buktikan DJI RC-N1 itu bisa terbang jauh sampai 3 km untuk DJI Mini 2 SE teman-teman. Nah itu videonya ada juga ya teman-teman, cari di playlist saya teman-teman. Nah jadi gitu, kalau mau praktis pakai DJI RC dengan resiko terbangnya tidak terlalu jauh. Nah, kalau mau tidak praktis kayak saya ribet pasang dulu HP, colok dulu HP ya ke remote-nya, itu ribet ya, tapi terbang bisa jauh, teman-teman. Itu aja, teman-teman. Jadi ini video kali ini adalah rangkuman dari video-video saya sebelumnya, teman-teman, agar teman-teman bisa lebih paham dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang serupa gitu. Karena saya kalau jawab pertanyaan yang serupa suka lama gitu ya, jawab lagi, itu lagi. Nah, ini saya rangkum. Oke, teman-teman, segitu aja. Semoga video ini berguna bagi teman-teman ya. Kalau berguna subscribe, kalau nggak berguna nggak apa-apa, nggak di-subscribe teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.